Halo semuanya, kita sekarang lagi bareng sama klien spesial kita, Om Mobi. Halo. Om Mobi, thank you banget nih. Kita udah boleh berkunjung ke kantor baru. Boleh dong, kalau kamu main Itan datang. Oke, thank you banget ya Om Mobi. Nah, Om Mobi, kita sekarang di sini pengen tahu nih sedikit sharing-sharing ya Om tentang project for coating kita nih di sini. Nah, Om Mobi sebenarnya kenapa sih Om Mobi tuh milih floor coating buat di area Om Mobi ini? Floor coating itu penting ya. Kita tuh sebenarnya emang dari awal rencananya pakai floor coating, ya. Dia kelihatan tuh lebih mewah, dan bersihinnya gampang. Nah, ini kantor begitu ini belum dipasang, floor coating belum dipasang, dengan sudah dipasang itu beda sekali suasananya langsung. Ya tidak berdebu dan jauh lebih mewah lah. Jadi lebih mewah. Dan cocok juga ya Om sama interior dan konsep dari kantor barunya Om Mobi. Suasananya pas ya. Iya, kayak di parkiran mall. Iya benar Om Mobi. Nah terus apa sih Om boleh tahu nggak? Om bisa mempercayakan Hasgara buat mempekerjakan proyek floor coating ini? Emang siapa lagi yang bisa dipercaya? Ya Hasgara lah. Mantap. Iya. Jadi kalau pasang floor coating ya Hasgara. Oke. Siap Om Mobi, terima kasih banyak. Nah terus Om Mobi, kita lanjut kalau pas proses pengerjaannya nih Om Mobi. Om Mobi kan lihat nih dari awal, dari preparation, dari semuanya nih. Menurut Om Mobi gimana sih proses pengerjaan floor coating dari Hasgara? Prosesnya itu mengagetkan sekali. Mengagetkannya kenapa? Ternyata cepat ngerjainnya. Ini sih seminggu udah selesai. Sebenarnya proses pengerjaannya sebenarnya cuma 2 hari, tapi seminggu kelar, kita ini beres semua. Mantap ya Om. Mantap sekali. Mantap banget. Nah tadi kan untuk prosesnya nih Om, kalau hasilnya Om gimana nih kesannya Om Mobi tuh ngelihat hasil floor coating dari kita? Hasilnya happy sekali ya, happy sekali. Jadi setiap datang ke kantor langsung suasana hati tuh enak. Cuma nih ada satu cap nih. Nah, ini ada tanda kucing nih, ada kaki kucing. Boleh tolong ceritain gitu gimana ceritanya Om? Kok bisa? Nggak tahu tiba-tiba ada bukan kaki kucing aja. Jadi pada saat ini belum kering ada kucing jalan-jalan ke tengah. Nah kemudian ditawarkan untuk diperbaiki bagian itu. Cuma Om Mobi akhirnya menolak. Nggak apa-apa, itu bagian dari kenangan aja. Ada kucing injak-injak di situ. Ada tapak kucing ya Om Mobi ya. Oke, terakhir nih Om. Kalau misalnya perbedaan, tadi kan Om udah sedikit nih jelasin perbedaan sebelum sama setelah. Pengen dijelasin lagi Om, gimana sih perbedaan sebelum dipasang floor coating dengan sesudah dipasang floor coating, lebih jelasin lagi. Yang pasti lebih tidak berdebu ya. Nomor satu itu. Kedua, kalau untuk syuting jauh lebih proper ya. Kita kalau ini kan tanpa floor coating, dia kan hanya semen aja gitu ya. Nggak bagus buat syuting. Nah kalau ini langsung bagus sekali buat syuting, makanya suasana kantor ini langsung berbeda lagi, suasana garasi ini langsung berbeda lagi. Rasanya ingin nambah terus tuh mobilnya gitu. Mantap Mobi, bener boleh tuh Om Mobi. Tambah lagi mobilnya. Nah oke, itu aja sih Om dari kita. Makasih banyak Om Mobi. Terima kasih. Mudah-mudahan floor coating ini bisa mendukung semua aktivitas Om Amin. dan tim di sini. Amin. Memberikan manfaat berkepanjangan gitu Om. Amin. Terima kasih banyak Om Mobi. Sama-sama, terima kasih. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Faisal sebagai Project Manager dari Hasgara. Nah Pak Faisal, kemarin kan kita nih udah survei langsung nih ke tempatnya Om Mobi. Yang di sana itu kan Hasgara sudah melakukan project floor coatingnya nih Pak. Betul. Boleh nggak Pak sedikit dijelaskan tentang floor coating yang Bapak kerjakan di kantor barunya Om Mobi? Oke, baik. Di sini saya mau sharing ya untuk pekerjaan floor coating yang di BK-nya Om Mobi ya, yang baru itu ya. Iya betul. Itu luasan areanya sekitar 250 meter itu. Dan saya kasih spek standar ya, standar tapi bukan berarti kualitas standar, tetap kualitas nomor 1. Maksudnya ketebalannya itu kita kasih spek 1000 mikron. 1000 mikron. Betul. Itu insya Allah kuat lah untuk di lintasan mobil-mobilnya punya Om Mobi tuh. Mau ada katanya mau 16 katanya sampai 20 mobil, itu kalau secara teknis itu kuat. Gitu. Oke, berarti untuk ketebalan 1000 mikron ya Pak ya. Betul. Nah untuk teknis pengerjaan sendiri nih Pak, gimana sih tahapan pengerjaan dari floor coating itu sendiri? Floor coating itu sebenarnya pengecatan yang dibilang susah-susah gampang nih ya. Kenapa biar susah-susah gampang? Sebenarnya ngecat kita tinggal ngecat aja sebenarnya gitu. Tapi apa sih bedanya dengan ngecat ke besi gitu kan?
Kalau besi itu musuhnya itu sebenarnya karat kan, karat. Tapi kalau di lantai atau di base-nya itu konkret, itu musuhnya itu seperti kelembapan, Oke. minyak, atau udara yang masih ada di bawah konkretnya itu sendiri. Nah itu kan ada beberapa. Pertama kita pengecekan moisture content. Ada pengecekan moisture content itu minimal itu di bawah 5%. Ya maksimal 5% moisture contentnya. Kemudian umur betonnya itu sendiri itu minimal harus 28 hari 28 dari pengecoran. Okay. Tapi yang di kondisi di Omobi itu udah lebih dari 2 bulan itu harusnya aman. Tapi meskipun itu area secara terbuka, tapi kita cek moisture content-nya pun masih aman juga gitu kan. Okay. Kemudian tahapan pertamanya itu pengecekan awal, kemudian untuk pekerjaannya yang pertama itu surface preparation. Preparation itu pembersihan permukaan, pembersihan dari debu, dari minyak, kontaminan yang melekat di lantai itu. Nah kita menggunakan apa nih? Nah, kita menggunakan grinding machine. Itu kita gerinda untuk membuka pori-pori, kemudian kita vakum. Kita vakum untuk menyedot debunya nih, karena kan epoksi itu harus bebas dari debu, makanya itu harus kita vakum juga nih. Setelah di gerinda itu kan pasti debunya banyak tuh. Nah kita cleaning, kita vakum. Kemudian, itu kalau secara teoritisnya itu disebutnya standarnya SSPC SP 13 atau 13 ya. 13. Itu surface preparation of concrete gitu kan. Jadi itu secara pengerjaan harus, yang penting intinya harus bersih dari debu, minyak, kontaminan yang ada gitu kan. Kemudian tahapan aplikasi yang pertama tadi surface preparation, yang kedua itu tahapan primer coat. Yeah. Primer coat itu kita aplikasi sekitar 50 mikron. Kita tipis. Itu hanya untuk bonding aja. Bonding dari konkret sendiri ke lapisan lainnya di atasnya. Itu kita menggunakan produk kita ya dari Hasgara, yaitu kita pakai Genpoxy Clear. Genpoxy Clear. Ya, kita aplikasi menggunakan roskam besi. Ya, itu bisa juga sih pakai blue roll gitu kan, tapi kita menggunakan roskam besi agar catnya itu ada tekanan ke bawah, jadi daya serapnya biar lebih kuat gitu kan. Gitu. Jadi primer core tadi apa ya? Primernya itu, primer coatnya itu. Oke, berarti itu fungsinya sendiri itu apa, Pak? Itu utamanya buat daya bonding untuk konkret ke cat berikutnya nih. Jadi dia kayak lemnya lah sebenarnya, perekatnya dulu nih. Jadi dia kan buat menyerap ke dalam konkret itu sendiri. Makanya kenapa di gerinda ada pori-pori itu. Nah, cat clear epoxy itu ya, Genpoxy itu, biar dia bisa menyerap ke pori-pori konkret itu sendiri. Itu buat ketahanan juga nantinya gitu. Selanjutnya itu kita disebut body coat. Bukan body coat. Epoxy mortar atau coat? Epoxy mortar. Nah, sebenarnya tahapan epoxy itu sebenarnya dari primer, intermediate, finish. Tapi kita sisipkan di situ ada epoxy mortar. Itu kenapa? Itu buat kekuatan, ditambah buat lebih meratakan lagi kondisi lantai ini. Kondisi lantai yang rusak atau apa, kita bisa pakai epoxy mortar. Itu kandungannya dari resin epoxy, kita tambahkan dengan pasir silika tuh. Seperti grouting lagi, kayak grouting semen, tapi ini kita menggunakan cairannya resin epoxy kan. Kita juga aplikasi dengan menggunakan raskam, itu kita aplikasi kemarin sekitar 300 sampai 400 mikron lah itu. 300 sampai 400 mikron. Tadi untuk yang awal itu 50 mikron, ini 300 sampai 400 mikron. Betul. Kemudian tahapan ketiganya itu kita body coat tuh. Sebenarnya kalau ada area yang rusak, itu ada aplikasi terpisah dulu nih, kita grouting dulu hanya spot-spot dulu nih. Udah itu baru epoxy mortar keseluruhan.
Tapi kalaupun lantainya misalnya ada lantai yang emang udah rapi, udah bagus, kita hanya epoksi aja. Tapi kalau misalnya ada yang gompal nih, ada yang rusak karena sebelumnya kena apa gitu kan, nah itu kita apa namanya, kita tutupin dulu dengan grotting itu tuh, epoksi mortar juga, cuman hanya spot-spot aja dulu, baru kita keseluruhan kita epoksi mortar lagi gitu, untuk lebih rata lagi. Tahapan selanjutnya itu nanti ada body coat nih. Body coat atau bisa disebut intermediate, itu untuk penutupan pori-pori juga fungsinya. Lebih meratakan juga. Kemudian yang growthing tadi itu kan karena ada pasirnya, itu pasti ada celah, ada pori-pori yang masih terlihat. Karena apabila nanti cat akhir diaplikasikan, kalau ada lubang atau udara pori itu bisa berakibat nanti catnya itu seperti ada kayak mata ikan, bergelumbung gitu, karena ada udara yang keluar. Nah, fungsinya body coat itu buat menutup pori-pori lagi tuh. Awalnya kita dibuka pori-pori, tapi kita ditutup lagi gitu kan, sebenarnya ke situ. Nah, itu body coat itu bisa 1, 2 atau sampai 3 kali sebenarnya. Cuman kalau di Omobi ini kita cuma 2 kali body coat, itu total sekitar 250 mikronan lah itunya. Kemudian udah 2 kali body coat itu kita sebenarnya masih cek-cek lagi sih, kita lihat tuh ada yang kelihatan retakannya masih ada atau ada, itu nanti ada tahap kita dempul-dempul tipis gitu kan, itunya buat lebih preparation sebelum ke tahap finish ya. Nah, terakhir ini nih yang catnya, kadang kan kita ngeliat epoksi itu catnya yang hanya yang gloss yang glossy aja itu kan, oh itu epoksi, padahal tahapan di bawah gloss itu kan banyak ya. Nah, itu kan tahapan yang gloss itu yang tadi saya sebutkan, dari primer coat, ada epoksi mortar, ada body coat. Nah, terakhir ini nih yang cat finish, kita sebut finish coat. Nah, itu kan gloss banget sih gitu kan, udah itu kelihatannya ngeflat gitu kan. Nah, itu kita menggunakan catnya yang self leveling. Ya, dia itu ibaratnya kata sendiri lah gitu kan. Kalau kita ini, jadi dia mencari pada saat kita aplikasi, itu ke aplikasi kita sekitar 400 mikron tuh. 400 mikron. Ya, pada saat di aplikasi dia akan mencari level terendah tuh, dia akan mengikuti, akhirnya nanti dia rata gitu. Nah, itu aplikasinya self leveling, kita menggunakan roskam besi sama blue roll biasa sih. Tapi blue rollnya khusus ya buat cat epoksi gitu kan. Itu kita aplikasikan sekitar 400 mikron dan menunggu kering sekitar 12 jam, kering sentuh, dan bisa digunakan atau diinjak gitu sekitar 3 hari lah. 3 hari, berarti untuk areanya itu 12 jam, bisa digunakan normalnya dalam 3 hari. 3 hari itu. Tapi sebenarnya bisa lebih bagusnya lagi sebenarnya 7 hari untuk operasional seperti mobil buat masuk ke dalam udah bisa digunakan tuh sekitar 7 hari, itu udah kering sempurna ya itunya catnya. Nah, berarti total pengerjaan Pak, total dari awal preparation tahap selanjutnya nah sampai dengan kering itu kira-kira berapa lama Pak normalnya? Waktunya kita kemarin mengerjakan sekitar 5 hari 6 hari ya. 5 hari 6 hari. Iya, cukup cepat. Karena kemarin ada kendala hujan, cuaca kan. Jadi kita juga melihat kondisi suhu ruangan gitu kan. Kita kemarin 6 hari alhamdulillah selesai gitu kan. Tanpa ada hambatan gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian dari situ kan ada tahapan terakhir, mungkin ada len, ada garis. Mungkin kemarin kita karena rekomendasi dari timnya Omobi tuh dia minta jalur untuk pejalan kaki, tapi hanya dibatasi sama garis saja gitu kan. Akhirnya kita bikin letter L untuk garis kuning untuk pejalan kaki, untuk pejalan kaki ya. Dan juga untuk keamanan juga sih, nanti kan kalau mobil parkir jangan sampai mepet ke tembok, di belakang kan ada kelihatan garis tuh, jadi buat ini juga batasan juga tuh kalau buat parkir mobil nanti buat mobil atau ada tamu atau seperti apa gitu kan di sana.
Berarti finishing ini lining gitu udah dilakukan ketika udah benar-benar kering ya Pak ya? Ya, udah kering. Sekitar 3 hari itu bisa di ini. Oke, oke. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Faisal. Apa ada yang mau dijelaskan lagi Pak? Mungkin secara keseluruhan buat tahapan epoxy floor coating seperti itu sih. Ya. Baik di Omobi ataupun di tempat-tempat lain kita mengutamakan standar kualitasnya juga gitu kan. Jadi uh, kita sama katakan tidak membeda-bedakan ya untuk mau di Omobi, mau di kawasan manufacturing, industri seperti apa kita mengerjakan epoxy seperti itu. Karena epoxy itu ya ada beberapa macam ketebalan sebenarnya ya. Jadi ada yang light duty, ya buat yang hanya mungkin di office gitu kan. Jadi berbeda-beda ya Pak ya, mau di kalau di office, di pabrik seperti itu beda ya Pak ya? Beda. Jadi ada yang light duty, ada yang medium duty ataupun yang heavy duty. Nah itu dari ketebalan minimal standarnya biasanya buat light duty itu 500 mikron. 500 ya mikron. Untuk pejalan kaki atau buat di office, koridor yang hanya sebatas orang jalan lah gitu kan. Nah itu 500 mikron dengan syarat lantainya itu finishnya udah benar-benar rata sebenarnya. Itu standar minimumnya ya gitu kan. Tapi kadang ada yang bisa jadi 1000 mikron tuh untuk light duty. Itu kalau lantainya itu dasarnya dia tidak rata. Makanya akhirnya ketebalan pun sebenarnya mengikuti kondisi dari lantainya itu sendiri sebelumnya. Kemudian kalau medium duty ya medium duty seperti di manufacturing atau di bengkel yang hanya mobil-mobil ringan lah ya, mobil MPV atau mobil yang di bengkel bukan mobil-mobil alat berat kayak gitu, itu masih di medium tuh gitu. Ada lagi kita di 2000 mikron tuh, 1500 sampai 2000 mikron itu untuk yang heavy duty. Dia kerjaannya emang dari manufacturing, fabrikasi, mobil-mobilnya yang kayak trailer, tronton, alat berat kayak gitu. Nah itu harus yang 2000 mikron tuh, dia lebih buat nahan bebannya juga kan, ngebantu juga buat. Biasanya yang dari perbedaan ketebalan itu biasanya yang paling krusialnya itu di tahap mana sih Pak? Dan yang paling membedakan dari ketebalan itu tuh di tahap apa? Sebenarnya tahap epoxy mortarnya itu. Epoxy mortarnya. Iya, semakin tebal itu kita kasih ketebalannya di epoxy mortar itu karena daya tahan kekuatan epoksinya itu ada di mortar itu sendiri sebenarnya. Pasir silika dengan resin epoksi kita campurkan, kita aplikasikan, itu hasilnya udah keringnya itu kerasnya minta ampun, udah seperti kayak cor-coran gitu tuh kalau semen gitu. Nah itu apa formulasi yang tadinya kita coba analisa juga kan buat ini, tapi kan dengan kadar perbandingan rasionya yang sesuai. Tidak bisa kita banyakin catnya, kita banyakin pasirnya, tapi itu ada sesuai, dan itu ya itu dari pelaksana kami tim di lapangan yang melakukan itu gitu kan. Mungkin itu sih yang untuk ininya ya apa tahapan-tahapan epoksi dari kegunaannya. Terus tahu nggak epoksi? Malah saya mau tanya nih, tahu nggak epoksi itu sebenarnya berawal dari apa sih, kok banyak yang diepoksi sekarang gitu? Iya kan? Kenapa sih Pak? Itu jasa juga saya mau tanya. Iya, sebenarnya fungsinya cat epoksi itu apa sih gitu kan? Iya betul. Mungkin orang apa bedanya gitu Pak kalau dia karena karena lebih glossy atau glowing gitu kan kalau tapi terus gampang dibersihkan atau apa? Sebenarnya itu itu maksud dari fungsinya, tapi yang pertama itu sebenarnya antibakteri, anti jamur. Jadi dia tuh antibakteri Pak. Iya. Gitu. Sekarang bedanya gini, kalau kita di keramik nih, itu sebenarnya awalnya dari dunia medis tuh, dari lab, laboratorium, rumah sakit, itu standarnya itu pakai epoksi, tujuannya untuk antibakterial, terus anti jamur. Kalau keramik misalnya, dia antara keramik dengan keramik ada natnya tuh. Nah iya. Nah itu kan nat itu riskan dari jamur, bakteri pada nempel di situ. Itu kan tidak steril nih, apalagi kalau buat di lab. Nah, kalau epoksi kan dia sambung nggak ada sambungannya kan, dia benar-benar
full tuh, akhirnya dicat semuanya tanpa ada batasan nantinya. Nah itulah awalnya epoxy itu digunakan di dunia medis. Tapi seiring perkembangan waktu ini modernisasi itu ada juga regulasi, karena regulasi dari K3 sebenarnya. Dari K3 misalnya jalur evakuasi itu di suatu industri pabrik itu kan harus ada jalur evakuasinya nih, atau misalnya lem-lem area ini, area produksi, area finish good, area gudang atau apa, itu kan biar membedakan itu menggunakan warna yang berbeda. Akhirnya nah epoxy itu kan itu bisa bervarian ragam warna ya, kita bisa request sesuai standar warna yang udah ada, ataupun kita mau custom gitu kan. Misalnya jalur pejalan kaki warna hijau, udah itu pejalan buat jalur forklift misalnya warna apa gitu kan, untuk finish good, produksi dan lain-lainnya. Nah dibatasi dengan garis tuh, ada garisnya kuning, itu standar-standar safety pun di situ ada nih, garis kuning atau garis putih, garis putus-putus, garis seperti zebra gitu kan. Nah itu udah maksudnya jadinya kerananya safety tuh, dan itu rata-rata manufacturing dari Jepang lah ya, yang udah ada di Indonesia itu standarnya itu mereka udah mengacu ke situ. Jadi pabrik-pabrik kawasan industri dari Jepang nih itu udah menerapkan itu, dia udah punya standarnya, pejalan kaki warna ini, finish good ini, receiving area ini, jalur forklift ini. Nah itu dari akhirnya Hasgara pastinya udah ini ya Pak ya, standarnya kita ya, Pak, ya? sudah alhamdulillah nih udah banyak customer kita juga yang udah terus-terusan nih buat dari pekerjaan awal ataupun maintenance bisa dilakukan setahun atau 2 tahun sekali tuh. Setahun atau 2 tahun sekali. Itu sebenarnya tergantung dari pemakaian ya. Pemakaiannya lebih lebih care ke lantai, seperti sering dibersihkan itu kan. Nah itu kan lebih awet juga tuh gitu kan. Tapi kalau misalnya misalnya wah kena baret, kena forklift atau palet, nah itu ya itu lama-lama juga nanti epoxy akan rusak dengan ini seiring waktu ya. Akhirnya banyak customer yang minta pengecetan ulang lagi tuh gitu kan. Tapi itu biasanya dalam kurun waktu minimal 1 tahun sekali. Mereka ada yang udah minta maintenance, hanya berapa area aja nih gitu kan. Itu kita udah rutin tuh melakukan untuk maintenance seperti itu gitu. Oh ya Pak, jadi kalau misalnya ada yang tertarik nih Pak, pengen floor coating ke Hasgara, gimana sih Pak caranya? Oh iya, itu yang pertama bisa ke WhatsApp dari admin kita, ataupun email. Nanti di sini ya, nanti ada tercantum, ada email sama nomor ini, ataupun bisa follow Instagram juga kan, ada Instagram. Apa sih Pak nama Instagramnya? Instagramnya hasgara.id. Iya. Jadi semuanya kalau mau tanya-tanya atau mau langsung pesen nih, mau pasang floor coating bisa langsung hubungi kontak di bawah ini. Makasih banyak Pak Faisal. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi di waktu lain. Baik. Terima kasih.